Halo semuanya, ketemu bareng tukang record di sini. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas film yang tentunya sangat mantap buat kalian simak cuy. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang mendapat warisan sebuah robot dari ayahnya. Robot yang berparas cantik ini dibuat untuk melayani sang anak jika kelak nanti ayahnya mati. Namun pria yang mendapat robot ini sangatlah culun, hingga dirinya merasa risih dengan hadirnya robot tersebut. Padahal robot tersebut siap untuk diapain aja, bahkan bisa digenjot sob. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya. Dan kalau kalian sudah klik, langsung aja deh kita bahas filmnya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama It. Dirinya terlihat sedang berbincang dengan ayahnya. It ini besar tanpa adanya seorang ibu. Ibunya entah pergi kemana sob. Sedangkan ayahnya sendiri bekerja sebagai aktor film dewasa, ya film kesukaan kalian. Di suatu hari It mendapat kabar buruk, di mana di hari itu ayahnya dikabarkan meninggal. Ayahnya mengalami serangan jantung saat sedang main film dewasa yang membuatnya pindah alam seketika. Terlihat It yang sangat bersedih, dan di situ It seketika menjadi yatim piatu sob. Auto dapat santunan kan? Selain itu dia juga harus belajar mandiri dan hidup tanpa adanya orang tua. Di suatu pagi It menerima sebuah paket yang ukurannya sangatlah besar. Tanpa pikir panjang It membawa masuk paket tersebut untuk dilihat isinya. Ternyata setelah dibuka, isi paket tersebut adalah sebuah robot wanita yang sangat amat cantik sob. Akibat panik dan ketakutan, It pergi dari rumahnya meninggalkan robot tersebut. Akan tetapi di depan rumah dirinya menabrak seorang pria yang ternyata seorang profesor. Profesor tersebut akan membantu It untuk menghidupkan robot wanita yang dia terima. Profesor tersebut menjelaskan dulu ayah It membeli robot tersebut untuk membantu urusan jasmani anaknya. Namun jika It tak mau menerima robot tersebut, maka dirinya akan didenda dengan nominal yang sangat besar sob. Robot cantik tersebut bernama Anna, dan It pun terlihat sedang mempelajari tentang robot tersebut. Setelah membaca buku panduan, It pun mulai menyuruh Anna untuk melakukan suatu hal. Di situ nampak It yang terus menyuruh Anna untuk terus bergerak. Akan tetapi tak selang lama kemudian tiba-tiba si Anna jadi konslet. Lalu It pun pergi meninggalkan Anna untuk sekolah karena dirinya merasa akan terlambat di pagi itu. Tak selang lama kemudian datanglah profesor yang akan memperbaiki robot Anna. Selain itu profesor juga akan memasang kamera tersembunyi tanpa seizin It. Profesor juga menambahkan daya baterai robot tersebut supaya tahan lama sob. Dan si Anna pun disuruh profesor untuk segera pergi menyusul It ke sekolah. Di sekolah terlihat It yang nampak tak bersemangat. Tak selang lama kemudian datanglah si Anna. Dirinya pun langsung mendekat kepada It. Dua temannya yang melihat Anna langsung tergoda dengan paras cantiknya. Tanpa mereka sadari bahwa Anna ini bukanlah manusia, melainkan sebuah robot. Sepulangnya sekolah, It pun bertanya kepada Anna, apa tujuan Anna terus mengikuti dirinya. Lalu Anna pun menjawab bahwa dirinya harus terus bersama It dan selalu bersedia untuk melayaninya. Bahkan di situ Anna juga tak segan untuk membuka bajunya. Untung saja It menghentikan semua itu. Seorang wanita pun datang ke rumah It. Wanita ini bernama Lisa. Lisa yang melihat It dengan Anna seketika terkejut. Agar Lisa tak salah paham, It pun menjelaskan kepada Lisa bahwa Anna ini adalah sebuah robot. It juga mengakui bahwa dirinya sebenarnya terganggu dengan kehadiran si Anna. Lisa pun mencoba untuk mengecek Anna dan dengan sengaja memegang gunung kembar milik Anna. Namun Lisa malah tersengat listrik akibat hal tersebut.
Dan ternyata yang boleh memegang gunung kembar milik Anna adalah It seorang. Malam harinya Anna pun ikut tidur dan nampak Anna yang memaksa It untuk bercocok tanam. It yang tak ingin bercocok tanam dengan robot pun berteriak yang membuat Anna tak jadi memaksa si It. Profesor yang memantau mereka pun kecewa karena mereka berdua tak jadi bercocok tanam. Lalu sang profesor pun punya rencana untuk mengirim wanita penggoda untuk mengembalikan hasrat It terhadap seorang wanita. Dan seorang wanita cantik sebut saja Riri langsung menuju ke rumah It untuk menggodanya. Setibanya di sana dirinya mengakui kepada It bahwa dirinya adalah mantan ayahnya. Dia juga meminta kepada It untuk diizinkan tinggal di rumahnya untuk beberapa hari. Anna yang telah disetting untuk menjaga It tiba-tiba menampar Mbak Riri. Mbak Riri pun langsung pergi untuk pulang dalam keadaan kesakitan akibat tamparan Anna. It dan juga Anna lalu pergi untuk ke sekolah, ditemani juga oleh si Lisa. Terlihat teman It semuanya tercengang melihat si It menggandeng dua wanita cantik sekaligus. Sepulangnya sekolah, temannya It pun ikut pulang untuk main di rumahnya. Di rumahnya It, temannya pun akhirnya mengetahui bahwa ayahnya adalah aktor film dewasa sob. Pada akhirnya It pun memberitahu sahabatnya bahwa sebenarnya Anna adalah sebuah robot. Akhirnya mereka pun membubarkan diri untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah itu It yang hendak tidur kembali diganggu oleh si Anna. Lalu It memberitahu kepada Anna bahwa dirinya tak ingin diganggu, dirinya hanya ingin kehadiran sosok orang tua. Anna yang tersentuh hatinya berusaha untuk menenangkan It yang tengah dilanda kesedihan tersebut sob. Keesokan harinya It dan juga sahabatnya kembali bertemu untuk mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. Mulai dari kematian ayah It dan juga barang peninggalannya yang berupa robot. Namun di situ Lisa punya niatan jahat, dirinya menumpahkan sebuah cairan di lantai agar si Anna terjatuh. Dan benar saja, akhirnya mereka bertiga pun terjatuh, yang membuat Anna kembali konslet dan juga error. It yang nampak panik langsung menelpon profesor untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah diperbaiki oleh profesor, Anna pun kembali hidup. Semakin hari Anna dan juga It pun semakin dekat dan selalu menghabiskan waktu bersama. Hingga suatu ketika It pun curhat kepada si Anna tentang dirinya yang selalu ditolak dengan orang yang dia sukai. Di suatu malam It dan juga sahabatnya kembali berkumpul untuk berpesta dan juga mabuk bersama. Rupa-rupanya sahabatnya tersebut punya rencana yang sangat jahat. Mereka ingin It dan juga Anna mabuk hingga tak sadarkan diri sob. Sebenarnya Lisa ini punya perasaan kepada It, akan tetapi kehadiran Anna menjadi halangan untuk dirinya. Sebab hal tersebut Lisa memberi minuman alkohol untuk si Anna, akan tetapi bukannya Tyler si Anna justru malah konslet. Profesor yang menyadari hal tersebut langsung menelpon It supaya Anna dijauhkan dari sahabatnya. Lalu nampak It yang sedang memarahi sahabatnya yang telah memberi Anna minuman alkohol. Anna yang terbangun langsung pergi keluar rumah sambil menangis, lalu dia pun ditabrak oleh mobil. Profesor yang memeriksa Anna mengatakan bahwa Anna sudah tak bisa hidup kembali. Karena tak bisa menjaga peninggalan ayahnya, It akan dikenai denda dengan nominal yang sangat besar. It pun nampak meminta maaf kepada profesor dan nampak menyesali atas tindakannya tersebut. Lalu profesor punya rencana untuk kembali menghidupkan si Anna. It pun menggunakan sebuah alat yang diberikan profesor untuk kembali menghidupkan Anna. Dengan alat tersebut It dapat melihat kejadian masa lalunya yang sangat kelam.
Dengan alat itu juga It dapat melihat Anna yang nampak sedang rebahan, dan di situ It pun berusaha untuk membangunkannya. Dan pada akhirnya misi mereka pun berjalan lancar, di mana kini Anna kembali hidup sob. Lalu It pun setuju jika Anna akan menjadi pendampingnya hingga kapanpun. Selain itu, kini semua sahabat It juga telah memiliki pasangan masing-masing. Lisa pun kini harus mengikhlaskan It untuk hidup bahagia bersama Anna, dan di sini film pun tamat. Itu tadi alur ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya, dan jangan lupa juga klik tombol merahnya. Sekian dan terima kasih.